Selamat malam buat Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Daspan Abdi Nathanaelis Dorus. NIM saya 203550. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya. Saya mengambil judul munculnya keesaan gereja dan gerakan ekumenis modern dalam masyarakat majemuk dan masyarakat Asia. Keesaan gereja tidak merupakan tujuan akhir, akan tetapi menjadi sarana untuk menyaksikan nama Kristus dengan baik di tengah-tengah dunia. Keesaan gereja juga merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategi bagi gereja-gereja yang ada di dunia. Sehingga kehadiran keesaan gereja membuat gereja akan menjadi esa, gereja yang semakin bersekutu, gereja yang memiliki kesatuan visi, dan memberikan makna yang positif upaya mempersatukan gereja yang ada di dunia. Keesaan gereja juga akan melakukan gerakan okumene terhadap gereja-gereja. Okumene merupakan suatu gerakan yang dilakukan gereja untuk mencapai kesatuan gereja dan keesaan gereja. Tujuan gerakan okumene ialah gerakan yang bukan saja berusaha untuk menghubungkan kembali gereja-gereja Tuhan yang terpecah-pecah pada waktu ini, tetapi juga membantu untuk menampakkan kesatuan mereka dalam hidup dan pelayanan mereka agar kesaksian mereka dapat dipercaya orang. Gerakan okumene yang berhubungan dengan tugas dari keseluruhan gereja untuk membawa Injil kepada seluruh dunia. Oleh karena itu, gerakan okumene berusaha untuk menunjukkan kesatuan gereja-gereja yang telah terpecah-pecah menjadi banyak, yang bukan dari usaha pemimpin-pemimpin gereja, akan tetapi dari anggota gereja yang selalu taat dan mematuhi kepada Kristus. Kelahiran gerakan okumene karena adanya kesadaran tentang hal-hal yang sangat besar pengaruhnya atas gereja-gereja, dan gerakan okumene tidak hanya disebabkan oleh kesadaran hakiki. Pada era ini, gerakan okumene modern berkembang di Eropa yang dikemukakan oleh badan-badan jending Barat dalam World Missionary Conference Edinburgh pada tahun 1910 dan dikembangkan oleh Wadah International Missionary Council atau IMC. Pada awalnya, istilah okumene tidak ada hubungan dengan gereja, tetapi ada beberapa arti yang digunakan untuk istilah ini, yaitu yang terdapat dalam Alkitab yang menunjukkan dunia yang sudah ada penduduknya dan seluruh wilayah Kekaisaran Roma yang terdapat pada Lukas 2 ayat 2. Sejak abad keempat, istilah okumene mendapat pengertian khusus, yaitu dunia orang Kristen baik dalam hal politik maupun religius, seperti para uskup yang sedang melakukan sidang yang dihadiri oleh wakil-wakil dari semua gereja. Sejarah gerakan okumene adalah bagian yang dimulai dari pertengahan abad ke-19 sampai Perang Dunia Pertama. Bagian ini dianggap sebagai prasejarah dari gerakan okumene. Dalam bagian ini mulai muncul suatu keinginan ke arah pemulihan kembali dari kesatuan umat Kristen, seperti yang nyata dalam pembentukan badan-badan Kristen internasional dan persekutuan-persekutuan konvensional dari gereja-gereja yang sama atau yang bersamaan. Gerakan okumene adalah suatu kesadaran yang bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan umat Kristen Protestan. Misi gerakan okumene ialah untuk melaksanakan perintah Yesus yang mengarahkan kepada kita untuk memberitakan Injil Kristus pada semua makhluk. Tugas misi okumene ialah untuk mengubah atau mentransformasikan dunia yang kita tempati menjadi dunia yang baru dengan segala penggenapannya. Ada salah satu tokoh yang terkenal dalam gerakan okumene, yaitu John R. Mott, merupakan sekretaris umum pertama, dan beliau juga salah satu okumene yang terkenal di Asia. John Mott juga menjadi pemimpin WCSF yang beralih menjadi pimpinan International Missionary Council atau IMC. Gerakan ini untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan pada gereja yang banyak memperhatikan perkembangan gereja di Asia. Karena di Asia sudah muncul gereja-gereja baru dari penduduk setempat. Pilon mengatakan bahwa ada 4 faktor yang akan menentukan perkembangan okumene di Asia, yaitu pertama, adanya pengaruh nasionalisme di Asia yang mulai berkembang setelah Jepang mengalahkan Rusia pada tahun 1905.
yang menimbulkan bahwa orang-orang Asia tidak harus lagi diatur oleh orang-orang Barat, akan tetapi mereka akan sanggup untuk mengurus perkara mereka masing-masing. Tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang Kristen di Asia menjadi pelopor nasionalisme, khususnya dalam manifestasinya di bidang politik. Dirasa bahwa di gereja-gereja harus terjadi perubahan. Yang kedua, pengaruh pengabaran Injil yang akan bekerja sama pada konferensi di Edinburgh yang sangat berpengaruh di Asia. Kerjasama gereja di Asia dipelopori oleh kerjasama di bidang pekabaran Injil. Sebagai hasil kerjasama ini didirikan National Missionary Council atau Dewan-Dewan Pekabaran Injil Nasional, kemudian menjadi National Christian Council atau Dewan-Dewan Kristen Nasional. Yang melatar belakangi usaha ini adalah kesadaran bahwa adanya perbedaan-perbedaan konvensional di Barat tidak boleh dialihkan ke lapangan pekabaran Injil. Yang ketiga, pengaruh agama-agama yang lain. Agama Kristen masih sangat berkiblat ke dunia Barat, sehingga timbul kesadaran bahwa banyak orang Kristen Asia harus menghadapi agama-agama yang bukan Kristen. Karena itu adalah konteks dari dunia Barat. Yang keempat, pengaruh Alkitab yang terdapat pada kitab Yohanes 17 ayat 21 dapat dipahami bahwa sangat sulit untuk menunjukkan secara langsung kepada Alkitab sebagai faktor, sebab orang-orang Kristen pada umumnya mengalaskan segala sesuatu yang mereka buat pada Alkitab, sekurangnya dalam teori. Pada Yohanes 17 ayat 21, ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini yang akan mendorong mahasiswa dan pemuda-pemudi untuk bekerja sama dalam pelayanan Kristen. Walaupun banyak dari berbagai gereja yang berbeda yang juga berpengaruh di Asia melalui cabang-cabang WSCF di negara Asia. Ada pun beberapa orientasi fundamental yang timbul ke permukaan dalam perjalanan sejarah ekumene. Yang pertama, keesaan yang dijanjikan dalam pengakuan iman rasuli yang harus dinyatakan oleh gereja-gereja yang bukan hanya sekedar rohani, dan kenyataan yang tidak kelihatan tersebut harus kelihatan. Yang kedua, keesaan tidak dapat diartikan sebagai uniformitas, melainkan harus dapat menerima beragam-ragam ungkapan teologis dan bentuk kehidupan bergereja. Ketiga, hanya mampu dicapai melalui pembaruan dari kehidupan gereja-gereja. Yang keempat, mengusahakan. Keesaan tidak merupakan suatu tujuan pada diri sendiri, melainkan demi keselamatan dan pembaharuan dari seluruh umat manusia sesuai dengan tujuan Allah. Yang kelima, semua bentuk keesaan bersifat sementara, di mana mereka adalah buah awal dari penggenapan eskatologis pada saat Allah mempersatukan dan menyempurnakan segala sesuatu dalam persekutuan perjamuan surgawinya. Oleh karena itu, semua gereja di lokasi yang sama dipanggil untuk berkumpul, memberikan tanggapan dan jawaban yang tepat. Akan tetapi, Gereja Kristus bukanlah lembaga eksklusif yang menutup diri dari pihak yang lain, melainkan Gereja Kristus yang inklusif dan partisipatif digunakan dan dilibatkan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi masalah sosial, pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan berfokus pada prinsip-prinsip hidup dan sifat Gereja Kristus. Dapat disimpulkan bahwa munculnya keesaan gereja di Asia semakin bertumbuh dan berkembang karena dipengaruhi oleh pengaruh nasionalisme. Keesaan gereja menjadi sesuatu wadah yang sangat penting dan strategi bagi gereja-gereja yang ada di dunia, sehingga kehadiran gereja membuat gereja akan menjadi esa, sehingga keesaan gereja dapat terwujud dan dapat diterapkan dalam karunia. Kemudian kehadiran gerakan ekumene modern ini ingin mengembangkan gerakan-gerakan ekumene yang sebelumnya, di mana ekumene modern ini akan mempersatukan setiap gereja-gereja yang ada di dunia dan selalu mengikuti jalan Kristus. Ekumene dari sudut pandang Kristus adalah Allah yang ingin mendamaikan dirinya dengan Kristus. Adanya gerakan ekumene
untuk mempersatukan gereja-gereja yang demikian banyaknya di dunia ini dengan usaha-usaha menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia dan juga melakukan misi yang telah diberikan Kristus pada umatnya. Suatu gereja dan masyarakat Kristen harus menjadi suatu gereja dan masyarakat yang begitu rupa. Oleh karena itu, gerakan Okumene mengajarkan supaya adanya sikap kritis yang tidak ada putus-putusnya dan dipakai untuk menilai suasana kemasyarakatan. Sifat kritis tidak hanya menjamin kelangsungan keyakinan Kristen mereka di tengah-tengah situasi yang mungkin bukan Kristen, tetapi juga supaya menghindarkan sikap angkuh dan sombong yang bertentangan dengan moral Kristen. Masyarakat Kristen harus berpendirian teguh di tempat mana yang telah Tuhan tentukan padanya. Sekian dan terima kasih, Pak.